Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sartika Bontong dengan NIM B2406221 kelas B02. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Megabuana Palopo tahun ajaran 2024-2025. Pada tugas video kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang upaya preventif dan promotif infeksi menular seksual pada masa nifas. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu Ibu Bidan A. Fatima Jamir, SSIT SKM MKes, dengan mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual. Selamat menyaksikan. Apa itu masa nifas? Masa nifas adalah periode penting setelah melahirkan, yang berlangsung hingga 6 minggu. Selama periode ini, tubuh ibu mengalami perubahan untuk kembali ke kondisi sebelum hamil. Mengapa masa nifas rentan terhadap infeksi menular seksual? Karena pada masa nifas merupakan periode pemulihan tubuh dan organ reproduksi, dan juga imunitas tubuh menurun setelah persalinan, luka pada saluran reproduksi yang belum sepenuhnya sembuh, dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan seksual selama masa pemulihan. Kondisi infeksi menular seksual pada ibu menyusui. Jika ibu HIV, maka jangan menyusui karena dapat menularkan virus ke bayi dan disarankan untuk menggunakan susu formula. Jika ibu menderita chlamydia, gonorrhea, atau HPV, maka ibu dapat menyusui. Jika ibu mengalami trikomodiasi, maka dianjurkan untuk pengobatan terlebih dahulu. Jika ibu menderita sifilis atau herpes, maka ibu dapat menyusui selama bayi dan peralatan tidak menyentuh bagian yang sakit atau luka. Upaya promotif dan preventif. Upaya promotif merupakan upaya kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan status atau derajat kesehatan yang optimal. Sasarannya adalah kelompok orang sehat. Tujuan upaya promotif adalah agar masyarakat mampu meningkatkan kesehatannya. Bentuk kegiatannya adalah pendidikan kesehatan tentang cara memelihara kesehatan. Kemudian upaya preventif merupakan upaya promosi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit. Sasarannya adalah kelompok orang risiko tinggi. Tujuan untuk mencegah kelompok risiko tinggi agar tidak jatuh atau menjadi sakit atau primary prevention. Bentuk kegiatannya adalah imunisasi, pemeriksaan prenatal care, postnatal care, perinatal, dan bayi baru lahir. Pentingnya pelayanan promotif dan preventif dalam masa nifas. Yang pertama, untuk mencegah infeksi. IMS dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti radang panggul atau PID, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan ibu. Pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual membantu ibu memulihkan kesehatan dan kesejahteraan setelah melahirkan. Yang ketiga, menjamin kesehatan bayi. Infeksi menular seksual dapat ditularkan dari ibu ke bayi selama persalinan, sehingga penting untuk mencegah infeksi pada ibu dan bayi. Tujuan pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual dalam masa nifas. Yang pertama, mencegah infeksi dengan melalui edukasi, pemeriksaan, dan pengobatan. Pelayanan infeksi menular seksual bertujuan untuk mencegah infeksi baru dan menyebar. Kemudian deteksi dini dengan melalui pemeriksaan rutin. Pelayanan IMS dapat mendeteksi infeksi sedini mungkin dan memberikan pengobatan yang tepat. Kemudian peningkatan kesadaran. Pelayanan IMS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang IMS dan cara mencegahnya. Komponen pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual dalam masa nifas. Komponen pelayanan promotif dan preventif dalam masa nifas mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk menilai kesehatan ibu dan mendeteksi tanda-tanda IMS. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mendeteksi infeksi menular seksual secara lebih pasti. Yang ketiga, pengobatan IMS. Pengobatan IMS diberikan sesuai dengan jenis infeksi yang terdeteksi. Kemudian konseling.
Konseling diberikan untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang infeksi menular seksual dan cara mencegahnya. Langkah-langkah implementasi pelayanan promotif dan preventif IMS dalam masa nifas. Langkah yang pertama yaitu identifikasi. Dengan cara identifikasi kelompok risiko IMS dan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian langkah yang kedua yaitu edukasi, meningkatkan kesadaran tentang IMS dan pencegahannya melalui program edukasi. Langkah yang ketiga yaitu pemeriksaan, dengan melakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi IMS. Langkah yang keempat yaitu pengobatan, memberikan pengobatan yang tepat untuk IMS yang terdeteksi. Berikut adalah cara mencegah IMS pada masa nifas. Yang pertama yaitu praktik seks aman, dengan menggunakan kondom saat berhubungan dan hindari berhubungan seksual hingga luka nifas belum sembuh sepenuhnya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan pengobatan rutin, dengan melakukan pemeriksaan rutin ke dokter selama masa nifas dan segera diobati jika ditemukan gejala infeksi. Yang ketiga, edukasi, dengan melakukan edukasi pasangan tentang pentingnya pencegahan IMS. Yang keempat, kebersihan dan perawatan diri, dengan menjaga kebersihan area genital dan hindari penggunaan produk area genital yang dapat menyebabkan iritasi. Yang kelima, pemantauan, dengan melakukan pemantauan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Demikianlah video edukasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikut. Terima kasih. Bye.